Eh, kita lanjutkan ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang sirkuit diode ya dengan beberapa contoh ya. Terus kita juga sudah lihat ada tugasnya ya. Yang ini pertama ya. Jadi kita akan analisa ini dulu ya. Jadi gimana caranya menganalisa sirkuit ini dengan adanya diode ini ya. Kita anggap ini adalah diode ideal ya. Jadi D1 dan 2 adalah ideal. Oke. Jadi kalau ideal itu artinya dia tidak ada tegangan yang jatuh di dalam diode itu ya. Nah tentunya seperti kemarin kita bahas, kita analisa pertama dengan menganggap dua-duanya on ya. Terus dari situ nanti kita akan lihat diode yang mana yang kemungkinannya off ya. Jadi kalau ini kita anggap on, ini kita anggap on, jadi ini kita short circuit ya. Kita hubungkan pendek ya, hubungan pendek ya. Sehingga sirkuit kita seperti berikut. Oke. Jadi sirkuit kita jadinya seperti ini ya. Jadi posisi diode 1 tadi di sini, diode 2 di sini ya. Nah, kalau sirkuitnya seperti ini, kamu bisa pakai KVL atau KCL ya. Tapi karena saya lihat di sini ada satu node saja. Jadi kita bisa pakai KCL lebih gampang ya. Jadi kita pakai KCL di titik ini dan kita anggap ini namanya tegangannya V. Oke. Jadi kalau kita pakai KCL di situ, KCL ya, kita anggap umpamanya arus yang keluar itu positif ya. Jadi di sini ada arus keluar ke sini sebesar berapa? V dikurangi 5 ya. Arus yang ke kiri ya, V dikurangi 5. V dikurangi 5 per 1 ohm ya. Jadi ini arus yang ke sini. Jadi saya kasih tanda dulu ya. Yang itu ya. Dari situ arus yang ke bawah ya ditambah V dikurangi 6 ya per 2. Oke. Yang mana itu? Yang ini. Oke. Terus ditambah V dikurangi 3 ya. V dikurangi 3 per 1. Itu yang ini. Oke. Jadi kita dapat sudah 3 arus yang keluar dari node, titik ini. Titik atau nodal itu ya. Poin itu. Nah, ini kalau total arus yang keluar udah sama dengan 0. Ini Kirchhoff current law. Ya, jadi kamu bisa lihat ini gampang kerja ini ya. Kamu tinggal kali 2 semua, nanti ini kamu dapat 2V min 10. Di sini kali 2 jadi hilang 2-nya. Ini 2V min 6. Oke. Sama dengan 0. Ini 2, ini 1, ini 2 jadi 5V 10 min 6 min 6 min 22 sama dengan 0. Jadi dari sini kita dapat V itu sama dengan 22 per 5 oke, atau sama dengan 42 per 5 ya. Nah perhatikan sekarang tegangan di sini 42 per 5 ya nilainya. Ini lebih kecil daripada 5 ya. Jadi kita dapatkan di sini V itu lebih besar daripada 3 ya. Ini 3 ya. Lebih besar daripada 3. Tetapi lebih kecil daripada 5 volt. Ya. Sehingga kalau V-nya nilainya sekian 42 per 3 2 per 5 ya. Sehingga nanti arusnya ke sini kebalik. Ya. Dan arusnya ke sini benar positif. Ya. Di sini tadi ada diode. Diodenya saya gambar seperti ini ya. Di sini juga ada diode ya. Seperti itu. Jadi karena di sini arusnya kebalik, jadi kemungkinan diode satunya off dan diode 2-nya on ya, karena sudah benar ya. Sehingga kita asumsi kita ini salah ya. Sehingga diode 1 salah asumsi.
dia tidak on ya. Nah, sehingga kita perlu sekarang buat asumsi baru ya, sehingga sirkuit kita adalah seperti berikut. Oke. Jadi sirkuit kita jadi seperti ini. Di sini diode yang ini kita putus ya. Sehingga kita dapat kita tinggal ngerjain satu loop ini ya. Jadi ini gampang sekali kita dapat. Jadi harusnya ke sini ya. Jadi karena ini putus kita harus ke situ, sehingga kita dapat I-nya itu kamu tinggal pakai hukum ohm ya, 6 kurang 3 ya, karena ini positif ya, sehingga kita kurangi dibagi 2 tambah 1 3 ya, sehingga kini kita dapat nanti arusnya 1 ampere. Oke. Jadi straightforward ya, tidak ada masalah ini ya. Nah, sekarang jangan berhenti di sini, karena kamu harus cek bener nggak tegangannya di sini bias mundur ya, bias mundur ya. Jadi kamu harus cek semuanya tegangan di sini berapa sih. Jadi ini tadi kita bilang namakan V ya. Jadi V itu kamu bisa lihat nilainya adalah V itu adalah nilainya, kita mulai dari sini 0, ini 6 ya, di sini 6 dikurangi arusnya kali 2. Arusnya itu adalah 1 ampere ya, kali ambatannya 2. Oke, sehingga ini kita dapat 4 volt. Jadi di sini 4 volt, di sini 5 volt, sehingga benar asumsi kita bahwa dia bias mundur. Jadi asumsi benar. Asumsi kita benar ya. Jadi jawaban akhir adalah D1 off, D2 on. Oke, dengan arus di D2 sebesar 1 ampere. Seperti itu. Ya. Nah, itu adalah tugas pertama kita kemarin ya. Nah, untuk yang tugas yang berikutnya ini banyak yang salah ya untuk dengan diode Zener ya. Jadi coba kita lihat soalnya ya. Jadi ini ya. Jadi kita sudah menganalisa sirkuit apabila di sini ada tegangan 10 volt, di sini ada diode Zener. Ya. Nah, diode Zener ini akan bernilai 3 volt apabila dia nanti bias mundur. Ya. Atau tegangannya nanti di sini yang jatuh lebih besar daripada 3 volt. Ya, kalau tegangan bias mundurnya lebih besar dari 3 volt, maka dia akan di sini jatuhnya 3 volt. Ya. Tapi kalau lebih kecil daripada 3 volt, maka di sini tegangannya tidak akan 3 volt ya. Jadi bisa 2 atau 1 ya. Jadi kita harus cek dulu ya. Jadi yang kita anggap pertama tidak aktif. Ya. Jadi tidak aktif itu artinya di sini nanti kita putus dulu. Ya. Kita anggap di sini tidak ada arus ya, karena dia bias mundur di bawah 3 volt ya. Jadi kalau kita lihat region operasinya itu, jadi kalau saya gambar di sini, ini bias maju ya, yang di sini ya, ini breakdownnya di sini, ini breakdown. Kita anggap dulu bahwa dia di area ini dulu ya, sebelum breakdown di sini. Oke. Jadi di situ tentunya nanti kita harus cek bahwa tegangan di situ lebih kecil daripada tegangan Zener atau 3 volt ya. Oke. Jadi kalau kita anggap yang pertama, anggap Zenernya tidak aktif, jadi sirkuit kita yang ini nanti akan sederhana, ini hilang ya. Sirkuit kita akan menjadi sebagai berikut. Ya. Jadi sirkuit kita jadi seperti ini, di mana di sini adalah letaknya Zenernya kita ya. Jadi sini ada Zener. Jadi kita anggap di sini tidak aktif ya. Jadi saya gambar seperti itu. Ya. Nanti kita akan harus cek di sini tegangannya berapa nih, ini V. Oke. Jadi kamu lakukan analisa sirkuit atau pakai pembagi tegangan juga bisa ya. Kalau pakai pembagi tegangan, kamu bisa dapat V itu langsung itu sama dengan 10 volt dikali 2 dibagi 2 tambah 2. Jadinya yang akan mendapatkan nanti 5 volt. Ya, jadi V itu 5 volt, sehingga ini lebih besar daripada, sehingga V itu lebih besar daripada V Zenernya. Oke, jadi kita kembali ke soalnya kita ya, yang ini ya. Jadi jika V bias mundur, jika tegangan di Z-nya ini lebih besar daripada breakdown, maka kita pergi ke step 3 ya.
Step 3 itu analisa sirkuit Zener sebagai tegangan breakdown. Ini maksud saya. Jadi ini sekarang Zenernya ini, ini ya. Kita akan anggap sebagai berbaterai, ya. Sebagai baterai dengan tegangan 3 volt. Oke. Sehingga sirkuit kita akan menjadi sebagai berikut. Oke. Nah, kalau Zenernya aktif, ya. Jadi kamu perhatikan sirkuit sebelumnya seperti ini ya. Sirkuit kita ini ya. Jadi ini tinggal kita ganti dengan baterai 3 volt. Ya, baterai 3 volt seperti berikut. Ya, sehingga kamu bisa analisa sirkuit yang sama seperti tadi. Ya. Nah, saya bisa lihat di sini cuma ada satu node ya, atau satu cabang ya. Di situ aja ya. Jadi tegangan di sini pokoknya saya anggap V. Jadi kita pakai satu KCL gampang sekali jadinya. Ya. Ini kita cari arus ke situ, arus ke situ, arus ke situ ya. Totalnya itu adalah 0 seperti tadi ya. Oke. Jadi kita akan hitung sekarang ya. Jadi gampang ya. Oke. Jadi saya gambar ulang ya. Jadi kamu perhatikan kita pakai KCL. KCL di titik ini ya. Jadi arus yang ini. Arusnya ini ya, yang saya gambar itu sama dengan berapa? Itu adalah V minus 10 per 2. Oke. Terus kita dapat arus yang ini. Yang ke bawah itu berapa? Itu tambah, karena kita definisikan yang keluar dari cabang itu positif ya. Tambah V minus 3 per 1 ya. Terus kita punya yang keluar ke sini ya. Jadi itu sama dengan plus di sini 0 ya, V per 2. Sini tegangannya 0 ya, sehingga V kurangi 0 jadi tetap V per 2 ohm ya. Jadi ini total arusnya ini harus sama dengan 0. Oke. Sehingga kamu tinggal kalikan 2, nanti kamu dapat di sini V minus 10 plus 2V minus 6 karena kali 2 ya. Ini plus V sama dengan 0. Ya, V, 2V, V itu jadinya 4. V minus 16 sama dengan 0. Sehingga kamu dapat V sama dengan 4 volt. Ya, jadi tegangan di sini adalah 4 volt. Ya, sehingga kamu dapat, kalau kita kasih nama, sini namanya I1 ya. Ya, I1 itu sama dengan 4 dikurangi 10 ya per 2. Jadi ini nilainya nanti minus 3 ampere. Jadi artinya I1-nya kebalik ya, ke kanan. Ya, tidak masalah itu ya. Kebalik di situ tidak masalah. Yang penting itu di sini nanti kita lihat. Kalau saya bilang ini I2 atau I Zener ya, I Zener aja ya. I Zenernya itu harus positif ya. Jadi IZ ya. Itu sama dengan V minus di sini 3 ya per 1. Jadi ini sama dengan V-nya 4. Jadi ini 1 ampere. Oke, jadi betul positif nilainya, sehingga Zenernya ini adalah di breakdown ya. Dia bekerja di pada region breakdown ya. Terus kita bisa hitung yang ke sini juga I2 ya. Kamu bisa pakai penambahan arusnya atau kamu pakai hitung lagi ya. Jadi I2 itu sama dengan V per 2 ya. Jadi ini nilainya juga 2 ampere. Oke, jadi itu caranya menganalisa sirkuit kita ya. Jadi kalau ada Zenernya ya. Jadi banyak saya lihat yang masih salah itu ya. Jadi coba direvisi lagi videonya ya, di revise lagi, dicek lagi video sebelumnya ya. Oke. Jadi sekarang kita akan lanjut ke topik kita berikutnya ya. Ya, jadi sekarang kita akan bahas namanya sedikit ya. Tapi tidak banyak ya, jadi karena ini masih level pengenalan saja ya. Jadi ini namanya sirkuit clamping ya. Jadi clamping itu tujuannya adalah kita ingin menggeser. Jadi kalau kamu pernah pakai osiloskop ya di eksperimen itu ya, ya kamu bisa geser gelombang kita ya, atau kalau kita punya input yang AC ya, alternating current, itu kita bisa tambahkan bias DC ya. Jadi ini kita bisa lakukan dengan namanya sirkuit clamping
ya. Jadi intinya adalah kita taruh di sini kapasitor. Ya, jadi kita coba analisa apa sih yang terjadi dengan tegangan output kita. Ya. Nah, umpamanya saya anggap V inputnya adalah sederhana seperti berikut. V input VI ya. Jadi ini adalah waktu T. Ya, jadi saya gambar dulu ya. Oke, jadi umpamanya ini adalah inputnya ya. Inputnya kita punya sebuah gelombang segitiga ya. Kita naik, ini naik tegangannya sampai maksimum di VP ya, V peak ya. Terus dia turun lagi sampai minimum di minus V peak ya. Terus dan seterusnya. Jadi berperiode ya. Jadi ini umpamanya periodenya T/4. Ini T/2 tentunya ya. Sini T, ini 3/4 T. Seperti itu ya. Jadi dia berperiode dengan periode T ya. Jadi naik turun ya. Nah, sekarang kita akan analisa dulu dari waktu 0 ke T/4 ini ya. Jadi apa yang terjadi? Jadi ketika dari sini VP-nya naik ya. Sehingga sini positif ya. Positif, ini negatif, naik. Nah, ketika kita kasih tegangan positif, maka di sini akan bias maju. Ya. Bias maju dan akan ada arus mengalir dari sini ke sini ya. Jadi ada arus mengalir seperti itu. Sehingga arus ini ya mengalir karena ada diode di sini ya. Diodenya bias maju ya, sehingga ada arus ya. Sehingga di sini akan terisi muatan positif di sini, negatif di situ. Oke. Jadi sehingga terisi muatan sampai terakhir VP-nya sampai kita mencapai VP ya. VI-nya sampai VP. Di sini V inputnya sekarang turun ya, di bawah VP ya. Sedangkan di sini di kapasitor ini kita sudah kasih muatan C ya, sedemikian rupa sehingga tegangan di sini juga VP. Oke, itu yang terjadi di sini di titik ini ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut apa yang terjadi dengan VO ya. Kita lihat dari 0 sampai T/4 akan ada arus karena di sini juga bias maju. Kalau ini bias maju, kalau diodenya ideal, maka V out-nya adalah V yang jatuh di diode ini. Ya, karena dia bias maju dan diode ideal, maka V out-nya adalah 0 ya. Ini V out-nya tetap 0 di sini. Sampai di sini ya. Dia adalah 0. Oke. Nah, ketika lewat dari T/4, sekarang V inputnya lebih rendah daripada V di kapasitor ya, karena dia turun lagi ya. Sedangkan kapasitor kita masih memiliki muatan sedemikian rupa sehingga tegangannya VP ya. Sedangkan ini turun. Nah, kalau ini lebih rendah, yang seharusnya terjadi adalah kapasitornya ini discharge ke situ ya, harusnya kebalik ya. Tetapi karena ada diode di sini, maka dia akan bias mundur. Kalau dia bias mundur tidak ada arus di sini. Jadi ini hilang, tidak ada arus. Ya. Jadi ketika dari T/4 ketika dia turun tegangannya ini putus. Ya. Jadi ini sekarang bias mundur sehingga dia putus. Nah, kalau ini putus kita anggap ini enggak ada, maka kita akan dapat V out ya. Jadi saya tulis lagi ya. Jadi ketika T itu dari 0 sampai T/4 ya, itu V out-nya sama dengan V diode ya, sama dengan 0 karena bias maju ya. Tapi ketika T itu antara ya, atau saya tulis T/4 dulu ya, atau lebih besar ya, sama aja ini nanti. T lebih besar daripada T/4 ya, maka diodenya off ya. Nah, kalau diodenya off, maka sekarang V out itu akan sama dengan, kita lihat dari sini, V in ya. V in. Oke, V in di sini polaritasnya kebalik ya, positif negatif sehingga minus V peak. Jadi V peak ini adalah tegangan di kapasitor. Oke. Sehingga kita akan dapat, jadi ini adalah seperti DC ya, DC sebesar VP, sehingga kita dapat nanti tegangannya akan menjadi
Jadi di sini akan menjadi 0 ya, di sini. Di sini akan menjadi, sini dia 0 sehingga kurangi VP ya di titik ini ya. Di titik ini dia 0 dikurangi VP sehingga ini min VP. Sini jadi kita seperti itu. Di titik ini dia akan dia VI-nya adalah min VP sehingga min 2 VP. Sini ada min 2 VP. Sorry. Min 2 VP. Ini ya. Seperti itu. Titik ini dia kembali ke minus VP. Titik ini dia menjadi 0 dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke. Jadi dia akan menambahkan sebuah komponen DC minus VP. Seakan-akan sekarang yang merah ini ya, tegangan kita merah ini kita geser turun ya. Kita geser turun sejauh VP. Sehingga kita dapat tegangannya seperti ini. Ya. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Oke. Jadi dengan cuma menambah sebuah kapasitor, kita mampu menggeser input kita dan menambahkan DC sebesar minus VP. Ya, sirkuit yang ada seperti ini namanya sirkuit clamping. Oke. Nah, oke. Itu tambahan ya. Sekarang kita lanjutkan ke topik kita berikutnya ya. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit apabila diode kita anggap tidak ideal ya, atau dia diode nyata ya. Jadi kalau diode kita anggap real ya, tentunya di lab juga ya. Jadi kalau dia bias maju, ini minus, ini akan selalu ada tegangan jatuh sebesar 0,7 ya. Jadi saya anggap 0,7 dulu ya. Atau kan beberapa buku dia 0,6 ya. Jadi umpamanya dia jatuh 0,7. Jadi apapun analisanya, kita anggap kalau dia bias maju, kita anggap dia akan ada tegangan jatuh sebesar 0,7 volt ya. Jadi coba kita lihat lagi sirkuit-sirkuit sebelumnya yang kita pakai ya dengan diode ideal, tapi sekarang kita gantikan dengan diode nyata. Apa yang terjadi ya? Oke, jadi ini sebelumnya kita bahas ini namanya hard wave rectifier atau penyaras setengah gelombang ya. Kita anggap di sini diodenya adalah ideal. Nah, apabila diodenya tidak ideal, yang nyata ya, apa yang terjadi dengan V out? Ya. Nah, untuk yang ideal, jadi kita bisa lihat outputnya adalah yang merah ini. Ya, yang merah ini sehingga yang negatif hilang, yang positif saja yang lewat. Ya. Tapi kalau diodenya tidak ideal, jadi umpamanya ada tegangan yang jatuh di sini, tegangannya jatuh sebesar 0,7 umpamanya ya, 0,7 volt, maka yang terjadi adalah output kita di sini akan turun ya, akan turun seperti ini. Oke, nah ini turunnya ini adalah sebesar 0,7 volt. Oke, jadi turunnya ini adalah tegangan yang dipakai untuk membuat diode ini bias maju. Ya, jadi outputnya kita akan menjadi seperti ini, lebih turun ya. Jadi itu untuk sirkuit yang ini ya. Bagaimana dengan yang gelombang penuh ya, rectifier gelombang penuh? Oke, nah untuk rectifier gelombang penuh kita punya dua jenis ya. Jenis yang pertama itu kita pakai sirkuitnya seperti ini. Jadi transformernya kita tap di tengah-tengah ya. Jadi tengah-tengah kita ground. Sedangkan yang ini kita pakai namanya jembatan diode. Ya. Nah, untuk yang pertama kamu bisa lihat ya, outputnya kita seperti ini ya kalau ideal ya. Tentunya kalau yang pertama dia akan menyala. Mana warna hijaunya? Umpamanya dia yang ini yang bias maju ya. Jadi arusnya seperti ini. Kita lihat dia melalui satu buah diode. Ya. Kalau dia juga yang ini yang aktif, arusnya seperti ini, dia akan melalui satu buah diode.
Ya. Jadi setiap saat diode yang dilalui oleh arus ini adalah hanya satu. Ya. Sehingga kalau sirkuit yang di atas ini, tegangan yang kita dapat adalah seperti berikut. Seperti itu ya. Ini turunnya adalah tetap 0,7 volt. Oke. Tetapi kalau kita pakai jembatan diode, nah setiap arus, kita lihat yang hijau ini umpamanya ya, dia akan melalui satu diode ini dan dua diode ini. Ya. Demikian juga yang merah, dia akan melalui diode yang ini, kemudian diode yang ini. Ya. Sehingga kalau kita pakai sirkuit yang di bawah ini, outputnya nanti akan menjadi sedikit lebih rendah sedikit. Seperti itu ya. Di mana ini adalah 2 kali diode bias maju ya. Jadi sekitar 1,4 volt. Oke. Nah, demikian juga dengan sirkuit-sirkuit yang lain ya. Kalau kita analisa, kalau dia bias maju tetap kita harus buat ada tegangan yang jatuh sebesar 0,7 atau 0,6 tergantung nanti soalnya ya di diode tersebut. Ya. Oke, sama juga dengan sirkuit ini ya. Jadi setiap kita analisa, kita harus anggap kalau kita pakai loop tadi ya, di sini ada tegangan jatuh sebesar 0,7. Di sini juga demikian sama ya. Sehingga hasilnya akan sedikit berubah ya. Sehingga kalau kita menganalisa, umpamanya pakai tadi ke CL ya, di sini ada V minus 0,7 lagi ada di sini ya, minus 5. Ya, demikian juga kalau kita analisa di sini yang di sini ya, di sini tidak ada diode ya, di sini ya, V minus 3 terus minus 0,7 lagi. Ya, jadi analisanya harus tambahkan tegangan yang jatuh di situ sebesar 0,7 ya, atau 0,6 ya, tergantung soalnya ya. Jadi kalau saya bilang V on dari diode itu 0,6, jadi kamu pakai 0,6. Kalau saya bilang 0,7, ya kamu pakai 0,7 ya. Jadi seperti itu. Jadi ada perubahan sedikit saja ya. Jadi yang lainnya sama analisanya. Oke, jadi itu tentang diode real atau diode nyata ya. Nah, kalau kamu masih kurang jelas, kamu bisa langsung ajukan pertanyaan di grup kita ya. Kamu bisa ajukan pertanyaan dengan voice atau dengan tulisan. Ya, sekarang kita lanjutkan ke topik berikutnya, yaitu diode logic circuit ya. Atau bahasa Indonesianya sirkuit di logic diode ya, sirkuit logic diode ya. Saya bahasa sebagai berikut ya. Oke, jadi perhatikan sekarang struktur diode di sebelah kiri ya. Jadi ini adalah diode yang kita pakai sebagai gerbang logika ya, gerbang logika. Nah, coba kamu bisa tebak kira-kira ini gerbang apa ya. Jadi kamu bisa lihat, umpamanya V1 saya kasih tegangan ya. Kalau dia ideal positif cukup ya, tapi kalau dia real ya, kita anggap di atas 0,7 ya, anggap 1 volt saya kasih. Maka yang terjadi adalah diode ini akan menjadi bias maju ya, bias maju, sehingga di sini ada arus ke bawah. Oke, sehingga ini akan terkoneksi, V out akan terkoneksi ke V1. Oke, sehingga kalau saya tulis ini V1, ini V2, ini V3 ya. Ini V out. Jadi kalau V1-nya 1, ini 0, 0, V out-nya juga akan 1. Oke. Kalau yang lainnya juga, kalau V2-nya 1 juga sama ya. Jadi ini juga 1. Ya, V out-nya juga 1. Kalau V3-nya 1, yang lainnya 0. Output-nya juga 1. Ya, bagaimana kalau 2 juga sama, V1 dan V2 kita kasih V out tegangan 1, maka V out-nya juga nilainya 1. Ya, karena dua-duanya turn on, nyala ya. Bias maju ya. Nah,
dan seterusnya. Jadi kalau ada salah satunya 1 pasti dia 1 ya. Tapi kalau semuanya 0, kalau ini 0, maka diodenya akan bias mundur. Ya, atau diodenya mati, maka ini akan terkoneksi ke ground. Ya, sehingga VO-nya adalah 0. Ya. Sehingga dengan menganalisa seperti itu, kamu bisa lihat Vout itu adalah OR dari V1, V2, dan V3. Jadi ini adalah gerbang OR. Gerbang logika OR ya. Jadi ini OR ini, OR ini. Oke. Oke. Nah, bagaimana dengan kalau kita koneksikan dia seperti berikut ya. Jadi ini kita kasih tegangan 1 volt umpamanya ya. Jadi ini diode kita seperti itu. Jadi kita punya tegangan input 3 ini ya. Jadi kita buat tabel lagi ya. Jadi ini V1, V2, V3 ya. V-out-nya. Ya. Jadi umpamanya saya anggap semua off. Ya. Jadi atau semua nyala ya. 1 1 1 gitu ya. 1 1 1 1 1 1 dulu ya. Semua nyala. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini akan menjadi bias maju. Oh, sorry, dia akan off ya kalau kita kasih 1 1 ya. Dia akan karena tegangannya sama. Ini 1, ini 1. Oke. Jadi karena dia off, maka tidak ada arus ke sini. Ya. Kan tidak ada arus ke sini, maka ini putus. Maka ini langsung nyambung ke 1 volt. Jadi ini menjadi 1 volt. Oke. Umpamanya salah satunya 0, apa tadi umpamanya V1 0. Ini 1, ini 1. Jadi ini kita ground jadinya ya. Kita ground. Maka ini akan menjadi bias maju, ini akan terkoneksi ke sini. Ya. Sehingga tegangan Vout akan sama dengan tegangan di diode ini. Ya, karena ini connect ke ground, maka ini akan menjadi 0. Demikian juga kalau yang lainnya 1 ya. Jadi kamu bisa lihat kalau kita buat sirkuitnya seperti ini, maka ini akan menjadi gerbang N. Oke. Jadi kalau salah satunya 0, maka Vout-nya akan 0, tapi kalau semuanya 1 ya, ini akan mati. Ya, ini off sehingga outputnya kita akan terkoneksi ke sumber kita 1 volt. Oke, itu salah satu aplikasinya ya. Kalau kita ingin membuat gerbang yang sederhana. Ya, jadi ini adalah gerbang N ya. Nah, itu adalah beberapa sirkuit diode ya, yang bisa kita aplikasikan ya. Sekarang kita akan bahas yang namanya apabila diodenya kita lalui dengan sebuah signal ya, apa yang terjadi ya, signal atau ini namanya analisa small signal analysis ya, analisa sinyal kecil ya, analisa sinyal kecil ya. Nah, apabila kita mempunyai sebuah bias, umpamanya ini bias namanya ya, sehingga diodenya ada bias maju ya, sehingga ada arus ke situ ya, I, ini ada R umpamanya ya. Nah, apa yang terjadi apabila kita tambahkan sedikit signal, ini AC umpamanya, signal VAC ya, tentunya akan ada perubahan sedikit dengan arus ini ya. Tetapi kamu akan lihat nanti bahwa diode ini juga nanti akan memiliki hambatan terhadap signal kita ini.
Ya, karena perubahannya ini akan diikuti dengan perubahan pada kurva kita ya. Coba kita analisa dulu ya. Umpamanya kita punya kurva diode kita ya. Kurva diode kita seperti itu ya. Jadi ini V diode, ini I diode. Oke. Nah, sebelum kita lebih detail, kamu bisa bayangkan, jadi kalau saya kasih tegangan tambahan sedikit, ya, maka operasi kita, umpamanya dia di sini ya, dia akan bergeser sedikit ke kanan, ya, sehingga arusnya akan berubah ikut ya. Tapi kamu bisa lihat di sini ada sedikit kemiringan ya. Jadi perubahannya tidak ada kemiringan seperti itu. Ya. Nah, kemiringannya ini nanti M-nya ini akan sama dengan 1 per hambatannya ya. Seperti itu, hambatan dari diode itu. Ya. Oke. Nah, makanya dari ini kita perlu yang namanya analisa yang kemarin kita bahas ya, analisa beban ya, load line. Ya, jadi kita perlu bahas analisa load line untuk sebuah diode. Oke, jadi sekarang kita sederhanakan dulu sebelum kita analisa lebih detail ya. Nah, kita punya umpamanya sebuah tegangan, ini sebuah diode, sebuah hambatan ya. Kita ingin mencari berapa sih arusnya ya. Tentunya analisa sebelumnya bisa. Jadi analisa sebelumnya adalah kita anggap ini drop 0,7 atau 0,6 ya, itu juga bisa ya. Cuma sekarang kita akan ubah VS-nya ya, jadi kita akan lihat apa yang terjadi. Makanya kita perlu lebih detail lagi ya, sehingga kita akan pakai analisa load line ya, analisa load line. Saya tulis lagi, analisa load line-nya kita ya. Apa sih load line itu ya? Jadi kita punya tegangan yang jatuh di sini VD kita namakan ya. Jadi kita punya VS ya. Itu sama dengan V yang jatuh di diode ditambah arusnya kita ya. Jadi kita punya arus I. Tentunya ini adalah I yang lewat ke diode juga ya. Dikali dengan RL. Seperti itu. Oke. Ya, sedangkan kita punya kurva, ini adalah VD, inilah ID. Nah, kurvanya ini berbentuk seperti ini. Seperti itu ya. Jadi ini bersama Shockley ya, bersama Shockley. Jadi ini ID, kemarin kita dapat yang ini ya. Jadi ID ini bersama Shockley ya. Ini tergantung dengan VD ya, sehingga kita gambarnya seperti ini. Ya. Nah, sedangkan persamaan kita dengan adanya load adalah seperti ini. Sehingga kita perlu plot gambar ID terhadap VD. Jadi saya susun ulang ini, sehingga saya tulis ID-nya kan Y ya. Ini VD-nya X, sehingga saya tulis sebagai berikut. Oke. Jadi kita susun ulang ID kali RL sama dengan VS min VD ya, sehingga kita dapat ID itu sama dengan 1 per RL dikali VS min 1 per RL dikali VD ya. Jadi perhatikan kembali ya, bahwa ini adalah sumbu Y-nya, ini adalah sumbu X. Oke, sehingga kalau kita gambar untuk VS tertentu ya, gambarnya kita adalah seperti berikut. Seperti itu. Oke, di mana di sini nilainya seberapa? Di sini nilainya adalah ketika VD-nya sama dengan 0, ini nilainya adalah VS per RL. Ya. Di sini nilainya adalah VS. Oke. Jadi kemiringannya ini adalah sama dengan yang hijau ini ya.
ini kemiringannya. Jadi kemiringannya ini itu sama dengan minus 1 per RL. Seperti itu. Ya. Nah, apa yang terjadi sekarang apabila kita tambahkan sebuah sinyal kecil atau small signal di sini yang AC, ya. Umpamanya dia akan menambah sedikit VS. Kalau kita tambahkan VS, kalau kamu perhatikan di kurva ini VS di sini. Nah, ini ya. Ini adalah konstanta di sini. Jadi kalau kita ubah VS, maka kurva ini akan bergeser ke atas dan ke bawah. Jadi kalau VS-nya tambah besar, maka kurvanya akan seperti ini. Oke, kalau VS-nya tambah kecil, kurvanya seperti ini. Tapi dia paralel dengan kurva yang sebelumnya ya. Kenapa? Karena hambatannya tidak berubah. Oke, sehingga nilai I-nya itu akan bergeser dari sini ke sini ke sini. Oke. Nah, pergeseran nilai I ini, jadi kalau saya tulis di sini ada namanya turunan ya, kalau kita turunkan ya. Jika saya turunkan DI D per DVD ya. Jadi akan ada ini sama dengan kemiringannya di sini. Ya, ini namanya konduktans. Saya tulis JM. Oke, ini sama dengan satu perhambatan dari diode ini terhadap perubahan sinyal kita. Ya, jadi kalau ada VS-nya berubah sedikit, ya, maka akan ada perubahan terhadap, akan ada hambatan sedikit. Oke. Ya. Jadi kalau kita operasikan diodenya sendiri ya, di sini umpamanya kita memiliki nilai D sekian tertentu ya, tapi kalau saya ubah sedikit ke sini ke kanan sedikit, maka tentunya I-nya berubah ya. Nah, perubahan I terhadap D ini itu namanya seperhambatan. Ya. Jadi JM ini ya. Jadi kita pakai hukum arus Shockley ya. Shockley saya tulis lagi. Jadi ID itu sama dengan I gelap kali eksponen VD dikali Q per NKT ya. Ini min 1. Jadi kalau kita mencari nilai hambatannya atau konduktannya ini, kita tinggal turunkan. Jadi kita dapat JM-nya itu sama dengan, hari ini nanti saya tulis seper RD ya. Seper R diode. Jadi ini sama dengan DID per DVD ya. Jadi kamu tinggal turunkan ini, turunkan dengan eksponennya, kamu nanti ini turun ke depan jadinya ya. Jadi ini lagi per N KT gitu kan, kali IS, oke, kali eksponen Q VD per NKT. Oke. Nah, kalau kita bias maju, nilai satunya ini jauh lebih kecil daripada nilai eksponen ini ya. Sehingga nilai satunya ini kita bisa abaikan. Sehingga IS kali eksponen itu sama dengan ID. Ya, hampir sama dengan ID. Oke. Jadi, kita akan mendapatkan JM-nya itu sama dengan Q per NKT kali apa? I arus di diodenya. Oke. Nah, kita buat definisi lagi bahwa NKT per Q itu sama dengan VT namanya, V thermal. Ya. Jadi kita dapatkan JM itu sama dengan I D per V thermal. Jadi V thermal ini nanti saya akan kasih tahu ya.
Sehingga kalau kita cari RD-nya, berapa sih hambatan diode yang ini ya? Jadi ini seper ini ya. Jadi RD itu sama dengan seper JM. Itu sama dengan VT per ID. Jadi ID ini adalah arus pada diode, arus DC-nya. Oke. Oke. Nah, ini ada N-nya ya. Ini ada N-nya sehingga sini ada N juga. Ini ada N. Nah, VT itu nilainya sekitar 25 mV. Ya, sehingga RD itu sama dengan N dikali 25 mV dibagi ID. Seperti itu. Oke. 25 atau 26 ya. Nah, N itu bervariasi dari 1 sampai 2. Ya, nah itu nanti kita anggap 1 aja ya, 1 aja atau 2. Nanti saya kasih tahu N-nya, anggap N-nya 1 atau N-nya 2. Oke. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita kasih dia sebuah input AC atau sinyal kecil, maka si input sinyalnya ini akan melihat sebuah hambatan di sini ya. Hambatannya sebesar berapa? Sebesar ini, N VT per ID. Oke. Nah, itu adalah analisa small signal ya, atau sinyal kecil.